itu ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kuman di seberang lautan itu mereka nampak. Ya, kalau orang Malaysia bilang kan luar negeri itu seberang lautan. Ya, kuman di seberang lautan itu mereka nampak. Tetapi gajah di pelupuk mata mereka tidak nampak. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada Ustadz Suharsono ini. Ya, bayangkan. Ya, seorang ustadz ini tanpa diketahui orang tuanya, anak-anaknya sedang melantunkan ayat-ayat suci, ya, gurunya sedang melakukan perbuatan tanda suci gitu. Seperti apa itu kejadiannya ya? Nah, ini ada ustadz yang masuk sebentar ya, saya akan tunjukkan banyak loh, Sragen, ya, Palembang, Aceh, Makassar, ya, Blitar, ya, dan ini saking banyaknya sampai saya minta tolong sudah dulu ya, kalau nggak siaran nanti, ya. Jadi ini terlalu banyak, cuman karena sudah ada Pak Ustadz yang masuk di sini, saya mau diskusi ini Pak Maximilianus ini orangnya menurut saya itu logikanya baik ya, Oke, kita coba ngobrol. Halo, shalom, selamat pagi Pak Ustadz Pak Maximilianus. Mudah-mudahan ya, selamat pagi Pak Emen, apa kabar? Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya Pak, Pak Ustadz, saya mau informasikan ini. Tumben nih pagi-pagi sudah live nih, wah lagi seger banget. Ya, pagi nanti saya jam berapa ada kegiatan Pak, jadi. Oh baik. Iya. Siap. Jadi gini Pak, latar belakang kenapa saya angkat ini karena memang sih lagi viral juga ya Pak ya. Terus beberapa waktu lalu saya melihat di Ustadz Suharsono itu terlalu banyak membahas itu tentang pencabulan di gereja-gereja yang orang-orang yang disodomi anak-anak itu di gereja-gereja di Amerika, jauh di sana Pak gitu ya. Nah, tetapi dia lupa yang di sekitar dia ini terjadi, bahkan terjadinya itu beruntun Pak. Jadi saya mau supaya juga Pak Ustadz Suharsono itu melihat gitu, bahwa ini kebetulan lagi viral juga ya, baru ada pemberitaan karena ada 25 anak-anak laki-laki yang dicabuli gitu Pak. Baik. Saya mau minta pendapat dari Pak Ustadz Pak Maximilianus ini, bagaimana menurut Bapak terkait dengan hal ini Pak? Iya. Saya terus yang belum baca yang kasus-kasus terbaru sih, tapi memang perlu paling baru ini Pak ya. yang sedang heboh Pak ya, sorry ya saya potong Pak. Yang belum sempat ini yang ini belum, yang ini tanggal berapa ya? Tanggal Juni 12 Juni ya, baru ya betul. Sekarang baru 16 ya. Tapi masih sampai sekarang masih diberitakan Pak terkait dengan ini. Baik. Iya sih, artinya saya terus terang tidak menutup mata, ya kan, bahwa memang ada, ya kalau bisa dibilang sering juga mungkin bisa dibilang cukup sering ya, sering gitu kan, dan ini harusnya menjadi perhatian gitu kan kepada kita semua ya, orang tua dan termasuk juga pastinya yang paling utama ke para ustadznya gitu kan. Yang mana ya mereka ini dikasih amanah. Suaranya agak mantul ya Pak Iman? Mantul ya Pak, barusan saya gedein sih, mungkin terlalu besar gitu. Kan? Iya, oke. Baik. Oke. Iya, terutama kepada ustadznya yang diberikan amanah, ya harusnya amanah tersebut dipegang gitu kan dengan dengan baik gitu. Yang pasti sih kalau bisa saya simpulkan ya pastinya perbuatan ini sangat dilaknat ya. Saya secara pribadi pastinya melaknat perbuatan tersebut, dan bisa dibilang ya ini oknum sudah pasti gitu kan, artinya perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama dan juga hukum negara, untuk sebagai peringatan ya ini harus ditindak secara tegas, transparan ya kan, yang tujuan utamanya untuk
ya memberikan pelajaran gitu kan, memberikan pelajaran buat yang lain. Dan pastinya untuk orang tua ya harus menjadi coba lebih bijak gitu. Maksudnya bijak apa? Waspada Pak ya. Betul, tadi yang pertama harus betul-betul diusut sampai tuntas, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau bisa dipublikasikan, biar menjadi perhatian dan pelajaran untuk pihak-pihak yang lain, yang ustadz-ustadz yang mungkin dalam hal ini lagi mendapat amanah titipan dari orang tua untuk mencerdaskan, memberikan pelajaran bagi anak didiknya gitu kan, jangan sampai disalahartikan. Kemudian buat orang tua sih mungkin sebenarnya saat ini sih jauh lebih baik ketika misalkan nah kalau anaknya perempuan gitu kan dititipkan ke guru yang perempuan, itu jauh lebih bagus. Anaknya laki-laki dititipkan ke guru ngaji yang laki-laki, itu akan jauh lebih bagus secara psikologi ya kan, secara mungkin pendidikannya juga lebih enak ya. Terus terang saya dulu selama kuliah itu saya ada ngajar ngaji juga Pak, itu ada dari kelas TK bahkan sampai gitu. Kuliah. Iya, itu ada ada satu keluarga itu laki-laki sama perempuan gitu kan, kita di kamar gitu kan. Nah biasanya laki-lakinya dulu, anak kakaknya, kalau itu adiknya perempuan. Iya, artinya istilahnya pastinya memang kembali ke personnya masing-masing ya kan. Apa namanya, mereka tidak bisa di-generalisir gitu kan. Artinya ketika orang yang ingin memanfaatkan ya kan, dalam kondisi yang kasarnya tanpa ada kesempatan pun akan mencari kesempatan, apalagi yang memang ada kesempatan ya kan. Nah ini memang problem yang harus menjadi perhatian buat para pihak ya kan, terutama misalnya majelis ulama dan pihak-pihak tertentu, dalam hari ini Departemen Agama, yang harus mungkin ada controlling gitu kan, seberapa biar tidak terjadi kejadian yang yang serupa gitu kan, seperti itu. Walaupun mungkin ya Pak Emen ya agak sedikit biar agak komparasi sedikit ya, mohon maaf. Apa namanya, itu tadi saya terus terang bilang adalah oknum, dan mungkin ya kan mereka biasanya secara psikologinya harus, atau secara keseluruhan dalam hal ini misalkan kalau kadang-kadang ada yang belum keluarga si ustadz tersebut gitu kan, artinya masih apa namanya, masih bujang lah gitu kan. Nah ini sebenarnya lebih rentan lagi, jadi orang tua harus lebih teliti gitu kan ketika mencari guru ngajinya lah. Ada juga yang sudah keluarga. Nah yang udah keluarga itu kadang-kadang kalau kita coba analisis ketika ada suatu kejadian gitu kan, kita coba tanya lebih jauh, biasanya kadang-kadang ada permasalahan juga gitu kan. Ya kan. Biasanya sih tidak serta-merta lah, biasanya ada hal-hal pendukung. Tadi sekali lagi kalau kita coba ngelihat ke dalam ya mohon maaf tadi sama-sama kita coba mengkritik juga di komparasi di saudara kita Kristiani. Nah kalau yang ini saya justru malah agak sedikit mungkin agak berdasar gitu kan. Kenapa? Karena dalam hal ini Al-Quran agak menyinggung nih gitu kan. Ada sign yang menunjukkan ke hal tersebut. Misalkan surat 57 ya, Al-Hadid ya kan, ayat 27. Terutama ada di tengah ya, warahbaniyatan ibtada'u ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanallahi al-ayat, dan seterusnya ya. Mungkin saya bacakan lengkap ayat 27-nya ya. Jadi kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Memang Al-Quran juga menyinggung nih masalah kasih ya, istilahnya kasihnya Isa ibnu Maryam dan juga para pengikut. Dalam Islam disebut
Al-Hawariyun ya, ada Murid-murid. murid-muridnya beliau. Nah, ayat yang setelah ini nih, bukan saat ini nih, arti yang berikutnya ini yang menunjukkan ke yang tadi. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik, gitu kan. Iya. Nah, melihat ayat ini sebenarnya memang saya belum pernah coba melihat dari Alkitab di pasal berapa ya yang Rabaniyah itu, Pak. menyatakan tentang Sorry, Pak. maksudnya Rabaniyah itu apa, Pak? ya, maksudnya dari ayat ini, inti dari ayat ini bahwa rahib-rahib ini menunjukkan bahwa mereka tidak menikah, gitu kan. Oh. Yang saya pernah mendengarkan memang karena mengikuti Yesus ya dalam hal Iya. ini. Artinya Iya. tadi saya sampaikan belum pernah membaca ayat Alkitab. Artinya kemungkinan ada, tapi saya belum pernah menemukan. Tetapi ini Al-Quran menyiratkan bahwa rahbaniyah, para pastor ya terutama, karena kalau pendeta kan kalau salah menikah ya, para pastor ke atas ya, pastor, kardinal, uskup sampai ke paus, ini kan mereka betul menjadi pelayan Tuhan, yang salah satu menjaga kesucian mereka di antaranya dengan tidak menikah, gitu. Karena ini menurut saya sebenarnya sangat bertentangan dengan dengan fitrah manusia. Mbak Faiman, sebelumnya saya tadi minta maaf ya, artinya ini saya memang sebenarnya sudah saya keep ya. Sebenarnya masalah ini saya sudah saya rangkum, gitu kan, tapi saya nggak pernah saya coba sampaikan karena takut menyinggung ya. Tapi karena memang Pak Emen buka ini, akhirnya saya coba komparasi seperti itu ya. Jadi poinnya bahwa ini adalah sebuah fitrah alamiah yang Tuhan berikan kepada manusia, seperti halnya makan lah, gitu kan. Seperti halnya fitrah-fitrah yang lain yang artinya sangat sulit ini untuk dihilangkan. Nah, ketika memang itu dijalankan, pada akhirnya kemungkinan hal yang lain akan muncul, apakah itu kelainan seksual dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat misalkan apalagi ini mohon maaf sedikit saya sampaikan, ada buku misalkan In the Closet of the Vatican, ini cukup fenomenal sekali ya, sekitar tahun 19 yang ditulis oleh Frederick Martel. Hasil risetnya cukup lama, sampai dengan 4 tahun ya kan, dan dia sendiri mungkin tahu karena seseorang yang sama ya kan, dia hasil riset dengan konstituen 41 kardinal, 52 uskup, 200 pastor, anggota sebenarnya diplomat. Itu riset yang ini ya, istilahnya bisa dibilang cukup kuat ya. Hasil dari riset tersebut intinya bahwa si Frederick Martel, dia seorang dokter di bidang LGBT sih memang ya, dan dia seorang gay juga, gitu kan. Dia sih bilang sampai, mohon maaf, 80% pastor di Vatikan ini ya kan gay, ya kan. Artinya mereka yang dia lihat juga dari moral gandanya, ketika misa mereka serang bahwa hal-hal tentang LGBT dia serang, tapi di lain waktu malamnya dia pergi ke klub gay juga. Wallahu alam, saya cuma hanya menyampaikan ini. Termasuk juga misalkan nggak sedikit, bahkan ini juga sampai Paus yang Franciscus sekarang juga mengeluarkan semacam peraturan tersendiri ya kan, dengan sebentar dia ya ada mengeluarkan moratorium tersendiri lah untuk ini ya, untuk menyikapi hal ini. Ya, termasuk juga misalkan kejadian masih 2019 juga di seorang mantan keuangan Vatikan ya kan, Kardinal Jospel, dia uskup Melbourne dan Sydney ya kan, dia
ya secara Itu sah udah dan lama, Pak. Iya. dia terima ya cukup lama memang Iya. sah dan dia menerima ya kan dia mohon maaf lah ada dua orang anak kecil ya kan yang jadi paduan suara, bahkan yang satu meninggal karena menahan depresi ya kan, kebanyakan minum heroin gitu kan, karena menanggung bahwa ini kan hal-hal yang mungkin perlu dikoreksi juga ya. Terlepas dari itu juga di Indonesia bahkan ini langsung di yang menerbitkan paroki Katolik Tomang gereja ya, Maria Bunda Marmel di Tomang gitu kan. Ini dia di tahun 2019 juga nih, karena mungkin saya dapat risetnya 2019 ya kan. Dia ada 56 korban gitu kan. Terdiri dari 21 korban kerangan seminari ya kan, letter 20 suster dan 15 korban religiusnya. Dan mungkin masih banyak yang artinya bahwa memang saya ada ngelihat dua hal yang agak berbeda. Di satu sisi Biar dulu tadi Pak. pastinya bermasalah gitu ya di Jelasin ya, teman-teman. baik. Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Baik. Ya, saya melihat dalam ini bahwa betul tadi saya melihat dan tidak tutup mata, bahkan kasusnya sangat hangat sekali ya kan, 4 hari ke belakang. Dan ini sering terjadi gitu kan, Tapi tadi mungkin perlu dilihat bahwa ini adalah oknum mereka yang tidak bisa mengendalikan diri. Artinya kalau tadi saya misalkan, alhamdulillah saya kurang lebih hampir 10 tahun lebih ya, dari TK sampai kuliah ya, berarti berapa? Hampir kalau SD aja 6 tahun sama 12 tahun, bahkan sampai kurang lebih 15 tahun lah saya ngajar dari mereka kecil sampai mereka gadis gitu kan, di kamar sendiri berdua. Ya kita boro-boro ada niat kepingin itu Pak. ya artinya bahwa memang tidak bisa digeneralisir. Ini adalah oknum, tapi kalau tadi saya komparatif ini di kalangan Kristiani ini agak apa ya, karena memang tadi satu hal yang bid'ah ya. Jadi ini bid'ah kalau dari sisi ya, Islam itu yang tidak diharuskan tapi dijalankan gitu, sehingga akhirnya menghasilkan suatu kemadaratan lah, bisa dibilang seperti itu. Sementara mungkin itu Pak Men. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih ya Pak Max. Jadi pertama tadi Pak Max mengatakan bahwa yang terjadi untuk yang di Muslim ini itu oknum Pak ya. Pasti oknum, artinya betul tidak mengatakan bahwa ini adalah ajaran yang dibolehkan ya Pak ya. Bapak mengatakan juga bahwa di sini sebaiknya pria dengan pria ya. Tetapi kejadiannya betul. Masalahnya ini 25 anak ini pria semua yang di apa namanya yang disodomi ini. Iya, jadi ada kelainan juga ini. Jadi kalau Bapak menyuruh dengan pria ini sama aja dengan Bapak menyuruh dia apa anak-anak ini. Iya. Saya sebelum baca nih kebetulan nih. Iya, jadi bahkan ini wanita, Bapak suruh wanita, ada juga ustadz wanita yang kelakuannya. Sebentar Pak, guru ngaji ini Pak bisa dikategorikan ustadz ya. Tadi Bapak bilang mereka ustadz, jadi ustadz juga Pak ya kalau guru ngaji ya. Ya sebenarnya sih ya berbeda. Minimal dalam Islam memang atau di kita lah tradisinya dibilang ustadz. Kalau di Mesir itu ustadz itu profesor. Memang agak beda. Jadi ketika orang Mesir ke Indonesia dia pada bengong semua. Oh, gitu. Karena profesor banyak kita, banget nih. Di kita ini guru ngaji sudah dikategorikan ustadz ya Pak ya. Biasanya sih. Ini kalau kita lihat di berita di yang saya ambil ini itu di Google kita tulis saja Ustadz Cabul langsung muncul banyak sekali dalam waktu guru ngaji. Kalau ditambah lagi kalau dengan Ustadz lebih banyak lagi Pak kejadiannya. Jadi saya mau lihat ini walaupun memang ini merupakan sebuah ini Bapak bilang tadi kan apa istilahnya oknum ya, artinya hanya kasus tetapi kasusnya terlalu banyak Pak. Dan betul ya. Setiap hari. Karena apa? Kesempatan mereka melakukan itu besar. Nah Bapak bilang wanita
dengan wanita. Ada juga ustadz wanita atau guru ngaji wanita yang melakukan cabul dengan anak santrinya gitu Pak, dengan anak-anak yang belajar ngaji itu wanita. Jadi serba salah Pak. Jadi ini kalau kita mau bilang ikut yang Bapak bilang ya seperti itu ya. Dan ini terlalu banyak Pak ya. Oke. Ya, artinya memang ini poin utama jadi perhatian untuk minimal lah mungkin Kemenag ya, Kemenag di daerah-daerah hampir semua paling daerah bawah lah, betul ya, Kemenag kecamatan minimal, mungkin ada perwakilan di desa, ini harus ada tindakan dalam arti untuk perbaikan seperti apa sebaiknya ya kan, apakah terdata lah ustadz-ustadz kampung ini sehingga ada pembinaan secara kontinu gitu kan, baik sebulan sekali atau minimal berapa bulan sekali untuk yang mengingatkan. Iya, oke. Baik. Saya kasih kesempatan yang lain dulu untuk berkomentar, mungkin menanggapi Pak Max punya ini. Pak Adi, salam Pak Adi, selamat pagi, selamat siang. Salam Pak Emen, selamat pagi Pak Max. Iya. Pagi Pak. Pagi. Silakan. Saya setuju dengan Pak Max ini. Kita memang secara nalar manusia memang, kita setuju bahwa orang-orang predator-predator ini sebenarnya masuk mereka itu ke narah-narah apa namanya. Gini Pak, saya tukang pancing. Ikan kecil, kalau ada banyak ikan kecil, di situ ada predator ikan besar. Itu hal yang non natural gitu loh. Jadi orang-orang predator ini, mereka tahu di mana itu mereka masuk ke ranah agama, masuk ke ranah di mana mereka itu ada orang berkumpul, mereka itu berkesempatan di situ gitu loh. Bukan hanya dalam agama atau pendidikan agama, mereka itu masuk predator ini gitu loh. Bahkan di sekolah sekuler juga ada, di tentara juga ada, macam-macam lah gitu loh. Jadi mereka itu, jadi karena kesempatan itu ada, betul yang dikatakan Pak Max itu, bahwa ada oknum-oknum para pastor, para pendeta yang melakukan hal seperti itu. Tapi kita harus berpedoman kepada bukunya gitu loh. Di ajaran kami tidak pernah sama sekali memperbolehkan hal seperti itu gitu loh. Terus ya itu, saya nggak tahu saya nggak begitu banyak tahu tentang ajaran Anda, itu ranah kalian gitu loh. Nah yang saya soroti adalah tadi itu, jangan kita menghakimi kalau orang yang tidak menikah itu adalah orang yang gay gitu loh, tidak gitu loh. Teman saya, tetangga saya ada di sini itu, mereka bahkan dia ganteng, dia tidak mau menikah, dia kan punya prinsip tersendiri gitu loh. Kalau orang itu udah punya prinsip gitu loh, apapun yang dilakukan itu dia akan melakukan semuanya itu gitu loh. Contohnya dia tidak mau memberatkan nanti anak-anaknya karena dia kekurangan ekonomi gitu loh ya, ekonominya kurang apa segala macam, dia tidak mau menikah, nanti karena menikah akhirnya mempunyai anak, dan mereka itu nanti karena ekonominya kurang, mereka itu berkesulitan dalam hidupnya gitu loh. Jadi saya itu nggak mau, saya itu berpandangan luas, kenapa orang itu dia itu tidak mau menikah gitu loh. Saya itu nggak mau mengatakan bahwa tidak menikah kalau itu gay gitu loh, atau punya masalah pribadi, tidak gitu loh. Tuhan itu berbicara kepada orang-orang tertentu gitu loh, saya yakin itu. Dalam arti begini, kalau memang dia itu punya keinginan untuk tidak mau menikah, pasti Tuhan akan memampukan bahwa dia itu menahan godaan-godaan lahiriahnya gitu loh. Tidak, itu yang saya yakini gitu loh. Tapi yang saya itu maksud adalah gitu, jadi janganlah kita menghakimi orang lain itu kalau tidak menikah, itu hal punya penyimpangan seksual, tidak seperti itu. Itu yang saya soroti dari Pak Max itu. Jadi kita dalam hal ini Pak Max, kita satu platform bahwa kita itu
orang-orang seperti ini yang melakukan hal-hal yang predator seks ini sebenarnya bukan hanya dalam Islam, Kristen juga ada, dalam sekular juga ada gitu loh. Bahkan di politisi-politisi di Australia juga ada yang melakukan hal yang sama gitu loh. Itu politisi gitu loh. Mereka itu bukan masuk ke dalam ranah apa-apa religius gitu loh. Jadi di mana-mana. Jadi makanya kita harus hati-hati untuk mendidik anak kita. Jangan sampai kita harus berhati-hati mendidik anak kita kepada siapa kita serahkan. Kita harus pantau terus gitu loh. Jadi itu saya berharap kita sebagai manusia agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni setiap makhluk. Itu aja dari saya juga, Pak Iman. Oke. Terima kasih, Pak. Sebelum ke teman yang lain, Pak Max mau tanggapin yang Pak Erdi karena tadi kan baik, setuju sih. Secara umum setuju betul bahwa tidak di lembaga pendidikan baik agama atau umum, yang pasti mungkin karena kan media sekarang sudah sangat terbuka, siapapun bisa mengakses tanpa terkecuali orang baik sampai orang jahat gitu kan. Dan itu pasti akan kembali kepada lingkungan, kepada keimanan seseorang gitu kan, untuk menyaring dan pastinya mengendalikan. Ketika misalkan orang ada kesempatan, ya dia akan berpikir dengan keimanannya, tapi kan ini sesuatu yang agak susah diukurnya, makanya pihak terkait gitu kan yang harus menjalankan fungsi ini, fungsi pengawasan tentunya gitu kan. Ini yang tiap orang kadang-kadang keimanannya naik, kadang turun. Nah, ini untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pengawasan ini menjadi penting gitu kan, biar tujuannya tercapai tapi tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Makasih banyak, Pak. Oke, Pak Max. Kita lanjut ke kawan yang lain. Di sini masih ada Pak Lucifer dan Pak David Prince. Pak Lucifer dulu ya. Silakan Pak Lucifer, ada yang mau disampaikan terkait dengan topik kita, silakan. Oke, shalom Pak Emen, shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi pengomentari ini memang kita mesti melihat bahwa saya setuju dengan pandangan Pak Max dan Pak yang sebelum Pak RD ya, itu memang ini adalah penyimpangan, dari perilaku, dan penyimpangan ini terjadi karena ada kesempatan. Nah, inilah yang harus kita waspadai bersama sebagai orang tua. Sebagai orang tua ketika kita ingin mendidik anak-anak kita gitu. Ternyata orang bilang gembala ini malah pagar makan tanaman ini namanya. Artinya orang yang harusnya menjaga, membimbing, malah dia merusak gitu. Nah, ini bahasa Indonesianya ada, pagar makan tanaman. Nah, terus kemudian mengenai surat Al-Hadid berapa ya? Al-Hadid berapa tadi Pak Mas? Al-Hadid surat 57 ayat 27, Pak. Oke. Nah, ini kalau saya melihat ini memang kita hargai ini pendapatan rekan-rekan Muslim, tetapi pandangan baik Kristen maupun Yahudi tidaklah demikian adanya. Jadi saya akan kasih sedikit, yaitu apa yang menjadi pandangan dari pihak Kristen maupun Yahudi. Jadi gini. Ketika orang tidak menikah itu tentu ada alasannya. Jadi kesibukan mempelajari hukum Taurat itu bisa menjadi alasan untuk menunda pernikahan. Contoh misalnya di dalam perjanjian lama itu Nabi Yeremia itu dia tidak menikah, kan? Ketika kita baca di Yeremia 16:2 gitu kan. 16:1 mengatakan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan di tempat ini. Ini artinya apa? Nabi Yeremia itu tidak menikah gitu. Terus kemudian kalau kita baca-baca dalam tradisi-tradisi Yahudi, di sana jelas bahwa ada juga rabi-rabi Yahudi yang tidak menikah gitu. Kenapa? Ya itu dia benar-benar mengkhususkan dirinya.
Kemudian kalau lihat dalam pandangan dalam penulisan lain sebagian orang Esseni, kalau kita baca orang Esseni itu adalah kelompok-kelompok imam di dalam Yahudi. Mereka tuh tidak menikah, melakukan selibat gitu loh. Nah, untuk yang dalam Perjanjian Baru itu jelas Rasul Paulus itu tidak menikah. Kemudian Petrus pernah menikah, tetapi dalam perjalanan kita melihat sepertinya kita nggak punya dapat pandangan yang jelas apakah istrinya diceraikan apa enggak, tapi tidak diceritakan. Tapi dia pernah menikah, kan? Sementara yang lain adalah Rasul Yohanes. Kemudian yang paling ini lagi adalah Yesus sendiri, dia tidak menikah gitu. Itu adalah fakta dan bukti. Nah, bagaimana pandangan ini ada, kita bisa lihat di dalam Matius 19:12. Itu dikatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Terus kemudian dilanjutkan, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi dari pandangan ini kita tidak bisa mengatakan bahwa dari sini kita lihat jelas bahwa surat Al-Hadid ini bertolak belakang. Surat Al-Hadid berapa? 27 tadi. Itu bertolak belakang dengan Injil. Kebenaran itu yang dinyatakan oleh orang Yahudi maupun diteruskan oleh orang Kristen. Jadi kalau klaim-klaim teman-teman dari Muslim mengatakan kami mengikuti milata Ibrahim, ini kita bisa patahkan di sini gitu loh. Jadi ini adalah pandangan yang berbeda gitu. Dan perlu kita ketahui, kalau memang sekarang ini kita menemukan begitu banyak penyimpangan, itu adalah penyimpangan perilaku gitu. Sehingga tidak bisa kita juga mengatakan atau kita menilai orang yang tidak kawin itu tidak menjalankan perintah Allah gitu. Itu nggak bisa juga. Karena memang ada orang yang dilahirkan tadi seperti apa yang dikatakan Matius 19:12. Ada orang yang nggak minta, sejak lahir dia udah cacat. Sehingga dia tidak dapat kawin. Kalau pada zaman dahulu bawaan lahir. Kemudian kalau pada zaman dahulu ketika seorang penguasa mempunyai harem, itu kebanyakan di raja-raja muslim malah melakukan. Itu penjaga-penjaga haremnya itu dikebiri supaya dia nggak bisa menyetubuhi itu penjaga istri-istrinya si gundik-gundiknya raja, karena ada ribuan gundik raja dibikin kayak losmen kayak hotel besar di situ gitu kan. Dan itu kan dilakukan oleh teman-teman muslim pada zaman dahulu. Kemudian yang ketiga itu adalah mereka yang atas kehendaknya sendiri. Jadi Bapak-bapak, kalau ingin Bapak ketahui bahwa ketika seseorang ingin menjadi imam di dalam gereja Katolik, ketika ketahuan dia orientasi seksualnya beda, itu tidak diterima loh Pak. Ada cara-cara untuk mendeteksi. Kalau dia memang seorang gay, itu pasti nggak diterima, ya kan? Itu jadi kalau kejadiannya sekarang banyak penyimpangan itu mungkin saja penyimpangan gitu. Tetapi ayat Alkitab ini jelas, bahkan Matius 19:12 ini jelas mengatakan bahwa ada 3 jenis manusia ketika dia secara jadi ya, sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa perintah Allah itu semua harus kawin, itu enggak. Oke, jadi ada perbedaan Pak ya di Alkitab dengan di Quran. Jadi ya demikian dari saya Pak. Ya, dengan mungkin pernyataan Pak Max juga tadi bahwa harus menikah dan berhubungan suami istri itu adalah merupakan fitrah ya. Kalau Pak Max bilang kan di Muslim tuh sebagai fitrah. Jadi harus seperti kayak makan, kalau nggak makan mati. Kalau tadi Bapak menganalogikan seperti nggak makan gitu, kalau nggak berhubungan suami istri berarti bisa mati juga ya kalau di Muslim ya. Tapi kalau di jadi Pak Emen boleh sedikit tanggapin ya? Boleh Pak, tapi nanti sebentar saya jelasin dulu. Baik. Bahwa di Kristen sendiri
Ya kita harus menghormati perbedaan ini ya. Di Kristen sendiri mengajarkan itu bukan merupakan sama seperti yang Bapak katakan bahwa kalau tidak berhubungan suami istri itu mati gitu, karena memang ada 3 alasan kenapa orang tidak mau menikah. Di Alkitab dikatakan seperti itu tadi yang dibacakan oleh Pak Lucifer tadi. Oke, Pak Max, silakan Pak. Baik Pak Emen, terima kasih. Tadi saya bilang kan memang belum saya menemukan ya ayat ini, belum sempat saya coba cari gitu kan dan lihat, termasuk juga mendengar. Nah ini kan baru mendengar nih, ternyata memang ada ayatnya. Nah tapi itu tadi kita kalau kembali lihat ke riset yang dilakukan sama Frederick Marvel ini, Bapak harus karena kalau Bapak menyebutkan tanpa kita membukakan bukunya, khawatirnya buku itu ternyata sudah ada jawaban, sudah ada apa, sementara buku itu harus dijelasin di sini, Pak. Apa judul bukunya tadi, Bapak? Boleh tulis di In the Closet of the Vatican, Pak. Oke, nanti pengarangnya siapa tadi, Pak? Pengarangnya pengarangnya Frederick Martel. Oke. Frederick Martel ini dia juga seorang LGBT, Bapak bilang sendiri. Seorang gay juga. Jadi bisa jadi analisa penelitiannya dia ditujukan untuk mendukung apa yang dia lakukan. Makanya saya katakan ini tidak bisa dijadikan sebuah acuan kalau kita tidak membedah buku ini, tidak menunjukkan. Pertama kalau dilihat dari angle dari situ memang betul bisa seperti itu. Yang kedua, tapi justru saya agak herannya dia kok bisa dapat konstituen agak banyak ya, 41 kardinal, 52 uskup dan 200 pastor, termasuk juga anggota senari dan diplomat. Ini kan cukup banyak nih. Artinya gini Pak, saya harus potong. Artinya kan dia bisa aja menyebutkan angka-angka itu, padahal kan belum tentu seperti kenyataannya seperti itu. Makanya buku ini kita bawa gitu. Saya ngelihatnya justru karena mungkin dia seorang gay juga gitu kan. Jadi kan memang sesama mereka akhirnya lebih mudah dibandingkan dengan yang bukan gitu kan. Artinya dia memang dia kebetulan hidup dia orangnya sih Prancis ya, orang Prancis, tapi dia lebih sering di Itali gitu kan. Jadi dia memang terbiasa di klub-klub gay Itali itu. Mungkin disitulah pertemuannya beliau dengan para anggota Vatikan gitu. Baik Pak. Gini Pak Max, kalau kita baca buku-buku dan sejarah dan melihat berita ini, banyak kejahatan yang luar biasa dalam dunia ini Pak Max gitu loh. Benar banyak. Jadi orang serigala itu mereka akan berburu, mereka itu akan diam-diam hampir sama seperti domba mereka gitu. Makanya banyak orang kayak pendeta, petanda petik atau pemuka agama, mereka itu pura-pura baik untuk mendapatkan keinginan mereka gitu loh. Jadi itu kita harus berfokus kepada pedoman kita lah. Jadi kalau Pak Max itu pedoman kepada Al-Quran dan hadis ya gitu loh. Kalau memang ada dalam Al-Quran ya saya nggak tahu gitu loh. Kalau dalam ajaran kami benar-benar tidak ada. Kami berpedoman kepada Yesus yang membawa ajaran itu. Kalian berpedoman kepada Muhammad yang membawa ajaran itu gitu loh. Ya itu sebagai fokusnya. Kalau kita terlalu bias kita di mana-mana terlalu banyak sekali kejahatan gitu loh. Bukan hanya dalam gereja, dalam masjid di mana-mana, institusi tentara, macam-macam gitu loh. Jadi nggak usah terlalu banyak kita itu kenapa saya itu besar dalam rohanian saya itu bukan karena pendeta, bukan karena pastor, tidak gitu loh, tapi karena iman saya kepada Tuhan saya gitu loh. Bahkan Pak Max juga yakin demikian. Saya yakin Pak Max itu banyak juga tidak mengikuti dengan pandangan-pandangan haji-haji atau ustadz-ustadz yang lain. Pasti ada yang tidak setuju dengan setujunya gitu loh. Ya, mereka juga pasti pernah melakukan perbuatan yang salah gitu loh. Jadi bukan berarti saya itu Islam semua Islam itu saya itu kalau pas pendetanya atau ustadznya berbuat jahat, bukan berarti saya itu mengatakan semuanya Islam seperti itu, tidak gitu. Itu hanya oknum gitu loh. Jadi Pak Max itu sebenarnya itu seperti membuat framing di channel ini. Sebenarnya kami sudah tahu sebenarnya itu semua ada gitu loh.
sudah ada di mana-mana ada. Iya, jadi Betul nggak usah sih, terlalu saya banyak setuju, Pak. memframing. Iya. Bukan premin, cuman maksud saya kan tadi Bapak sampaikan saya memang meyakini Al-Quran. Makanya saya kadang-kadang coba ada sign apa, ada petunjuk apa di Al-Quran, ternyata kok ada tadi mengenai gejala-gejala itu. Misalkan juga ada di surat surat At-Taubah ya kan, surat 9 ayat 34 juga ada sign juga sebenarnya nih, ada sign ataunya ada kayak macam petunjuk juga nih ya kan. Mungkin saya bacakan juga ya biar mudah-mudahan menjadi perenungan kita semua. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak orang-orang alim dan rahib-rahib. Mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah ini mungkin berapa bulan yang lalu sih sebenarnya, kalau ini bagaimana cukup agak mengagetkan banyak pihak juga, terutama ini di gereja Filipina ya, bagaimana kritik Presiden Rodrigo Duterte pada saat itu, ya betul, mengomentari dan dia mengkritik keras terhadap kebijakan pihak pusat gereja yang dengan kemewahannya gitu kan, yang sebelumnya memang presiden sebelumnya selalu mengikuti ya, dia ketika ulang tahun harus dikasih mobil baru ya kan, kemudian mohon maaf ya beliau yang menyebutkan praktik korupsi yang luar biasa gitu kan di mungkin kegerejaan mereka gitu kan, karena dananya cukup banyak gitu kan. Ya saya hanya menyampaikan apa sign petunjuk dari Al-Quran itu, termasuk juga hal yang tadi. Kalau yang ini saya cukup lama sih, saya mengetahui bahwa rohbaniyah kerahiban, artinya dengan tidak menikah ini dilihat dengan gejala-gejalanya itu agak sulit sih memang. Ya mohon maaf lah saya sedikit kalau saya bisa dibilang mendeskripsikan ke diri saya sudah menikah. Mohon maaf ketika misalkan dalam tanda kutip seminggu saja berhubungan atau istri misalkan dalam kondisi datang bulan kan, bagaimana kita berat menahannya, tapi kita harus coba menahan gitu kan. Artinya memang saya asumsikan itu adalah sebuah kebutuhan fitrah yang harus dicukupi gitu kan. Ketika misalnya tidak dicukupi, pada akhirnya akan ada penyimpangan gitu kan. Nah, ya saya sih nggak yakin memang kalau si Fredrik Martin bilang sampai 80 kan, ini agak itu ya agak luar biasa gitu menurut saya. 80% ini kan kalau misalkan kan bukan kebangkatan, terlalu banyak lah gitu kan. Artinya oknum, kita bilang oknum juga agak susah nih kita bilang oknum gitu kan. Saya takutnya ya memang sesuatu yang penyimpangan ini akhirnya akan terjadi dari fitrah yang tapi Pak, sebentar sedikit aja Pak, kita tolong Pak Emen, boleh dibuka enggak At-Talaq 4 Pak Emen, biar Pak Max juga biar baca. Saya juga mau menanggapi, ternyata buku ini sudah langsung ditanggapi oleh Vatikan dan mereka melakukan penelitian. Banyak juga yang membuktikan bahwa apa yang dibuat oleh buku ini itu tidak benar. Nah ini yang saya tampilkan di sini, yang artikel bahasa Inggris ini mengatakan bagaimana dia menyebutkan angka-angka tersebut ya, ada berapa kardinal, berapa ini, tetapi tidak menyebutkan ketika mau ditanyakan dia, orang ini tidak mau menyebutkan nama-nama itu. Padahal kan itu kan banyak orang, bukan cuma satu orang. Jadi gereja iya Pak Emen, mau harusnya kan ada juga yang menulis buku Pak Emen karena kebenciannya terhadap oknum. Betul, ditanyakan begini, Martin, jadi karena kenapa dia menulis buku itu dengan banyak sekali orang tanpa without providing solid proof, tanpa membuktikan dengan nyata gitu apa yang dia tuduhkan itu. Jadi kalau seandainya dia menyebutkan 41 kardinal itu kan cuma sedikit.
Nah itu bisa aja langsung ditanyain, oh benar gak seperti itu. Jadi dan di sini kalau kita baca apa yang dijelaskan di sini, sebenarnya banyak yang meragukan buku dia ini. Sayangnya teman-teman Muslim ini menganggap sebagai sebuah buku percaya betul Pak Emen. Jadi gitu. dia itu Kita harus membaca buku itu harus two side. Jadi nggak harus satu side, tapi dua side gitu loh. Makanya kayak Pak Max ini, kalau mereka saya orang baik, gak mungkin saya itu percaya sama Pak Max itu percaya dengan kata-kata jenengan gitu. Tak kecuali saya itu ada orang oknum tetangga Anda, sahabat-sahabat Anda mengkonfirmasikan bahwa Anda baik gitu loh. Jadi harus melihat harus balance gitu loh. Nah, yang dipertanyakan di sini juga pada saat itu Master ini mendapatkan begitu banyak keuntungan keuangan ketika dia mau launching buku ini. Jadi Vatikan ini mempertanyakan seperti ini. Jadi ada mungkin penelitiannya ini lebih pada iya betul, pada hal-hal yang menguntungkan kepribadiannya sendiri gitu. Bahkan sebenarnya kalau dia menyebutkan ada berapa sebentar ya, ada berapa tadi Pak pastor-pastor yang 41 kardinal 41 kardinal di Wikipedia tadi ada, saya lihat ya. Sebentar. Nah, di sini ya di Wikipedia sendiri ya itu tadi jelas ya, ada menyebutkan angka-angka ini ya. Di sini menyebutkan ada angkanya 41 kardinal. Kardinal kan itu nggak banyak Pak. Ya kardinal itu adanya satu di mungkin setiap negara, kayak di Indonesia itu ada 3 ya kardinal ya, Indonesia, Jakarta, kemudian bishop dan 45 bishop dan 45 Jakarta, Semarang, Surabaya. Iya, jadi sebenarnya kardinal itu ketika dia menyebutkan kardinal ini itu harus disebutkan kardinal di mana gitu. Dan ini yang ditanyakan sama gereja, satu pun kardinal dia tidak bisa menyebutkan namanya kardinal siapa di situ. Nah ini yang saya sedikit tambahin Pak Emen, sedikit aja. Di organisasi saya Pak Emen ada namanya itu dulu sekitar 100 tahun yang lalu. Orang aborigin ada mengalami hal yang sama di Sodomi gitu loh. Nah, keluarganya atau temannya dia itu bersaksi membuat bahwa dia itu pernah mengalami hal seperti itu dilakukan oknum ya gitu loh. Nah, akhirnya organisasi kami itu memberikan uang yang banyak sebagai kompensasi. Nah, setelah itu Pak Emen, banyak orang yang mengaku tanda petik pernah dilakukan hal yang sama. Untuk apa? Mencari karena mereka itu keuntungan finansial gitu loh. Jadi kami harus rugi menjual semua harta gedung itu, tanah segala macam itu untuk kompensasi ke mereka, karena mereka itu mengaku victim gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka tidak pernah ada mengalami hal seperti itu, tapi mereka itu membuat alur cerita yang luar biasa dan publik percaya, dan itulah di framing publik untuk mereka bekerja sama dengan korban, dengan media agar mereka itu dapat uang gitu loh. Jadi saya itu nggak percaya dengan apa yang dikatakan, tapi anyway, tapi harta dan benda itu boleh dicari gitu loh. Kalau memang mereka itu melakukan kejahatan, itu nanti penghakimannya itu bisa Tuhan yang menghakimi gitu loh. Nah itu yang jadi Pak Max itu buku tadi sebagai referensi saja, dan kita mungkin tidak bisa berpatokan bahwa betul Pak, sebagai sebuah Pak, kita ke belakang banyak sekali teman-teman, ada Pak Media, ada Pak Dani, ada yang lain, nanti kita Pak Emen, mohon maaf ya. Sampai jam 8 ya, mohon maaf izin. Oh iya, oke. Ya baik. Tapi saya sebentar Pak Emen, biar Pak tolong bacakan Pak Max tadi ayat At-Talaq 4 tadi itu, kalau bisa. Iya, At-Talaq 4. At-Talaq 4 agak kurang jelas, 65. At-Talaq 65 ayat 4. Saya bisa munculkan sebentar ya. Mohon maaf Pak, agak kurang jelas agak mantul. At-Talaq 4 Pak. Oh, surah 65 ayat At-Talaq. Surah 65 ayat 4. Baik sebentar Pak. Saya coba sambil buka juga. 65 ya, At-Talaq ayat berapa Pak?
4 ya. 4. Ayat Nah, ini. 4 ya, baik. Ini sudah ada Pak di Ya, layar. ya, baik. Ya. Walladzi ya'isna ya, wallahi ya'isna. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid dalam kurung menopause sudah lewat masa haidnya, di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan. Ini masalah idah, Pak. Masalah idah. Iya, dalam arti begini Pak Emen, yang tidak haid itu ada 2, anak kecil dengan yang sudah menopause gitu loh. Jadi boleh dikawini, gitu loh, terserah ya Pak. Itu perundungan untuk kita semua. Saya itu izin live aja karena saya ada kegiatan. Jadi itu perundungan kita semua dalam ajaran itu bahwa ada boleh mengawini yang tidak haid. Yang tidak haid itu ada 2. Yang satu yang anak kecil, yang satu yang menopause. Itu yang tidak haid ya. Jadi itu kerenungan kita bagi kita semua. Terima kasih Pak Emen. Pak Ardi. Saya pantau dari luar. Ini saya tanggapin langsung aja. Baik. Ini ayat ini kan sudah jelas, suratnya juga surat At-Tolak ya. Ini kalau dibaca luar biasa ini bagaimana Islam mengatur tentang perkawinan, termasuk dalam hal ini adalah perceraiannya. Nah, ini bagaimana ayat ini menjelaskan tentang kalau misalkan kita menikah dengan dengan seorang wanita tapi dalam kondisi yang sudah menopause ya. Menopause ini kan berarti kadang-kadang sudah tidak haid gitu ya. Atau juga ada yang baru mendekati menopause, ada kurang teratur. Tapi di sini lebih ditentukan buat yang menopause, artinya yang Pak sudah Max, tidak haid. Pak Max, Itu menopause itu selama- hilangkan menopause itu Pak Max, itu nggak ada dalam bahasa aslinya, itu nggak ada dalam kurung, itu nggak ada. Baik. Yang ada itu karena tidak haid. Ya, artinya sebenarnya ini menunjuk ke yang menopause, Pak. Nanti ntar saya Ya singgung Pak, juga ya. sebentar Pak. Ini anak kecil. Kalau Bapak lihat di Baik. tafsir sini, ya cuma menopause Pak. Ini ada juga untuk yang belum haid. Jadi atas ayat ini ditujukan untuk yang sudah lewat masa haid dan yang Betul belum Pak haid. Emen. Ini di tafsirnya ini. Iya, sebenarnya kalau Jadi mengarahnya kalau ke kita lihat di situ, semua tafsir itu untuk yang menopause itu cuma ditambahkan aja dalam kurung, tetapi kalau lihat di Baik. tafsirnya ini bisa Baik. menuju ke yang sudah haid dan belum Pak. begini, Ada, Pak. kalau saya sih melihatnya kalau yang wanita-wanita belum haid Pak sebenarnya Max, itu jangan tidak boleh. jangan pandangan Anda, tapi pandangan dari at-tafsir, imam-imam yang sudah menulis, yang lebih tahu dengan Al-Quran gitu loh. Jangan kita itu Iya. terlalu bias. Menurut saya tidak. Anda itu sama dengan saya gitu loh. Saya juga menyampaikan apa yang saya baca, Pak, gitu ya, bahwa kalau dalam pandangan Islam itu dikatakan baligh itu diantaranya ya kan buat perempuan adalah haid. Jadi kalau misalkan ada wanita menikah ya kan artinya digauli tapi dia belum haid harus tidak sah. Ya, karena dia belum balik sebenarnya kan. Belum balik itu bisa diartikan ya paling tidak mereka sudah mendekati masa sedikit dia bisa menguasai diri dalam ini istilahnya dia sudah bisa menentukan dirinya sendiri gitu kan, sudah cukup dewasa lah istilahnya, dewasa ini ya secara secara pemikirannya sudah pasti berbeda dengan yang belum haid gitu kan. Nah untuk ayat ini sih saya berkali-kali pernah belajar bahwa ini memang ditunjukkan untuk yang orang tua yang sudah menopause gitu kan, walaupun mungkin kalau misalkan ada di beberapa tafsir menyatakan ada yang belum haid gitu kan. Belum haid. Nah ini intinya bahwa itu 3 bulan. 3 bulan Pak. Kan? Betul. Diberikan masa idah 3 bulan. Kalau yang lagi hamil itu sampai melahirkan. Walaupun ada istilah lain sih mengenai ini, misalkan kayak semacam aksol ada lain istilahnya. Jadi misalkan seorang yang yang dia usia 8,5 bulan lah misalkan hamilnya gitu ya.
tahu-tahu terjadi perceraian. Nah itu berapa lama berapa lama masa idahnya, ya kan? Nah kalau berdasarkan ayat ini memang sampai melahirkan, tapi sebenarnya ada di ayat yang lain, saya lupa ya, itu ada istilahnya aksol, ada lain. Aksol, masih di ayat juga sih sebenarnya, bukan di hadis. Di ayat ya. Di Ada hadisnya ini ada 4 bulan 10 hari. Jadi setelah ada lain tuh Saya izin maksudnya, live ya Pak Emen ya. Saya izin live ya. Oke, Pak. Saya cuma Oke, Pak. makasih Pak. Kita kembali ke topik aja, Pak ya. Kita kembali ke topik. baik. Ke Pak David Prince tadi, silakan Pak David Prince. Ini masih banyak teman-teman yang lain. Ya, salam. Makasih ya. Kalau Pak David Prince, ya. Ya. Ini saya mau tanggapi dulu pada Pak Max ini mengenai surah 65 ayat 4 kan itu mengenai perceraian. Itu di Allah katakan bagi yang mukmin yang punya istri yang belum haid. Berarti yang balik, Pak, yang katanya masih anak-anak balik ke itu topik, Pak. Iya, Kecuali Pak. Pak Evan membalikkan ini. Saya mau tangani dulu Pak. Saya mau luruskan yang tadi dulu Pak ya. Iya. Jadi itu firman Pak, Allah Pak bahwa Emen ya? bagi iya, Pak. Saya tanggapi dulu ya. Bentar aja, Pak ya. Baik. Iya. Karena ini bukan topik. Iya, Kan tadi kita sudah putuskan. Jadi, Jadi itu firman itu bagi mukmin yang punya istri yang belum haid alias anak-anak itu masa idahnya 3 bulan. Iya. Yang mukmin yang punya istri yang sudah menopause yang tidak haid lagi itu 3 bulan sama. Itu karena Ya. berhubungan dari ayat 1 itu. Iya, Baru Pak. juga saya sudah katakan, usah iya. terlalu lama terkait dengan Iya, sudah. dengan Saya mau katakan tadi juga sudah pada Pak dijelaskan Max, juga bahwa memang kalau Pak Max pelajari dulu itu hanya yang monopause, tetapi banyak tafsiran mengatakan yang Bapak Prince katakan. Jadi terkait juga 3 bulan ini bagi yang sudah monopause maupun yang belum mendapatkan masa haid gitu, atau anak-anak Dan ayat ini sudah dan ayat ini sudah dilaksanakan oleh banyak muslim. Buktinya bahwa dari 10 besar kasus pernikahan anak di bawah umur itu pada negara-negara yang mayoritas muslim. Nomor 1 Nigeria. Itu ada data Pak. ada. Jadi yang menikah di bawah umur. Jadi sebelum mereka menikah tentu ada hubungan kan dulu sebelum nikah. Ya, oke. Mungkin karena sudah Sekarang kembali ke tidak topik, terungkap, Pak. ya, karena dia nikah. David Prince, topik kita terkait dengan banyaknya para guru ngaji yang mencabuli anak-anak muridnya. Silakan Pak David Prince. Apa tanggapan Pak David terkait dengan topik ini? Ya, kalau saya rasa ini ada hubungannya dengan itu, Pak. Dengan kan muslim menghalalkan nikah di anak di bawah umur. Mungkin itu ada hubungan dari Ada hubungan, tapi surah kan 65 ya tadi ya. ini secara tanpa tidak langsung menikah, ya. Pak, ya. Ini tanpa menikah mereka melakukan. Iya kan sebelum di luar menikah kan itu ada hubungan dulu. Sebelum nikah kan ada hubungan dulu. Gak mungkin Oke. langsung nikah. Kan ada hubungan pendekatan dulu kan. Iya. Saya rasa itu dampak dari itu. Dan dengan mengenai hadis di mana Nabi Muhammad menikah Aisyah pada umur 6 tahun. Saya rasa itu dampaknya. Ada dampak secara tidak langsung dari situ. Hanya itu Pak Emen tanggapan saya. Oke. Makasih ya. Ini pendapat Bapak ya, pendapat Bapak bahwa ada kaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di bawah umur dan juga beberapa ayat-ayat yang terkait dengan menikahi anak-anak ya, menurut Pak David ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak David. Kita lanjut ke Pak Suryana. Halo Pak Suryana. Shalom, Selamat pagi. Pak Emen. Ya, Pagi. silakan Pak. Menurut Bapak bagaimana dengan topik kita hari ini? Ya, topiknya apa tadi? Gurung dibaca Pak topik. Guru ngaji ini ada yang menyodomi santri-santrinya.